Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel Hasbi Rabbi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat Hasbi Rabbi yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu jika Anda sering sholat tahajud. Umat muslim pasti sangat tidak asing dengan sholat tahajud yang termasuk dalam sholat sunnah muakkad, dikerjakan di sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Seseorang biasanya akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang diinginkan dapat dikabulkan. Salah satunya dengan bangun di malam hari melakukan sholat tahajud. Terdapat amalan dahsyat yang bisa dikerjakan setelah sholat tahajud agar dosa-dosanya dapat diampuni seketika dan doa yang dipanjatkan bisa terkabul. Lantas apa saja amalannya? Menurut Ustaz Hadi Hidayat atau biasa dipanggil Uwah menjelaskan beberapa amalan yang bisa dilakukan setelah sholat tahajud. Rahasia dahsyat saat dikerjakan satu ketika dosa bisa diampuni. Yang kedua, rahasia terbesarnya doa bisa dikabulkan seketika. Itulah yang disampaikan oleh Ustaz Hadi Hidayat. Amalan ini menurutnya dilakukan langsung setelah sholat tahajud pada waktu sebelum datangnya fajar dan harus mengerjakan amalan ini di waktu yang tepat. Ustaz Hidayat juga mengatakan bahwa amalan tersebut sudah dijamin di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Bahkan orang pertama yang melakukan amalan tersebut yakni 30 sahabat senior. Amalan tersebut dicantumkan di dalam Quran surat ke-51 ayat 18. Seseorang yang sering melakukan amalan ini selama hidup maka minimal ia akan masuk surga. Menurut penceramah Ustaz Hadi Hidayat ini, jika mengerjakan amalan ini atas dasar tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut akan naik ke tingkatan surga paling tinggi. Akan tetapi Ustaz Hadi Hidayat menuturkan bahwa amalan ini seharusnya dilakukan dengan cara yang benar dan di waktu yang tepat agar bisa mendapatkan manfaatnya, yaitu agar dosa yang dimiliki diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keinginan yang dipanjatkan dalam doa bisa dikabulkan. Sahabat Hasbi Rabbi yang dirahmati Allah, berikut adalah amalannya. Ada waktu yang tepat untuk mengerjakan amalan ini, yakni jeda menjelang fajar antara 15 sampai 30 menit, antara 15 sampai 30 menit menjelang fajar. Jeda menjelang fajar ada waktu singkat 15 sampai 30 menit ini. Nah, waktu itulah namanya yang disebut dengan saharun. Jadi waktu-waktu yang sangat istimewa, jarang orang nih memanfaatkan amalan ini. Adapun amalan tersebut menurut Ustaz Hadi Hidayat yaitu mengisi waktu singkat tersebut dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Atau juga bisa Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian Ustaz Hadi Hidayat mencontohkan jika waktu salat subuh pukul 4.18 maka seorang bisa bangun sebelum itu, yaitu sekitar bangun jam 3.40 untuk melaksanakan salat tahajud terlebih dahulu. Baru kemudian melakukan amalan membaca istighfar sesudah salat tahajud, memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bulan ini bulan Syaban,
insyaallah hajat atau dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca istighfar di waktu ini tidak ada banyak amalan, cuma istighfar. Ini amalan dahsyat. Istighfar itu meminta ampun dari dosa. Bahkan Ustaz Adi Hidayat mengatakan bahwa membaca istighfar bisa dengan kalimat sederhana yang diulang-ulang terus. Astaghfirullahaladzim. Namun jika ingin yang agak panjang, membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Meski hanya membaca istighfar, namun bukan hanya di lisan saja, harus juga dengan merasakan apa yang dimohonkan, sehingga begitu seseorang membaca istighfar maka harus bisa meresapi apa dosa yang disesali selama ini, sehingga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang harus bisa merasakan dosa yang selama ini telah diperbuat hingga perasaannya hanyut dan bisa sampai meneteskan air mata atau menangis. Minta ampun, rasakan sehingga kenikmatan istighfar itu melekat kesungguhan bagian tubuh kita di ujung kepala sampai ujung kaki. Sahabat Hasbi Rabbi yang dirahmati Allah, menurutnya atau menurut Ustaz Adi Hidayat, kalau seperti itu air mata Masya Allah mudah banget keluarnya. Menurutnya begitu keluar air mata mengalir, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah turunlah ampunan. Sahabat Hasbi Rabbi yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.